Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Sidang etik terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri digelar hari ini. Namun, Firly Bahuri mangkir dari sidang yang digelar Dewan Pengawas KPK ini. Sidang yang digelar dengan menghadirkan 12 saksi, termasuk 4 pimpinan KPK, berlangsung tertutup. Ada yang tak biasa saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu. Saat itu Jokowi mengenakan jas yang dipadukan dengan dasi berwarna kuning. Mengaku nyaman dengan dasi berwarna kuning ini, akankah hal ini menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi akan melabuhkan hatinya ke Partai Golkar? Itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang. Aksi arogan seorang oknum polisi menjadi viral di media sosial. Pasalnya oknum polisi ini mengancam seorang pengendara mobil dengan senjata tajam. Apa tindakan tegas institusi kepolisian untuk oknum yang memalukan citra polisi ini? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pemandangan yang tak biasa yang kita saksikan ketika Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jepang pada hari Sabtu lalu. Kalau biasanya kita lihat Presiden Jokowi mengenakan dasi warna merah, kali ini pilihannya adalah dasi berwarna kuning. Apakah kemudian ini artinya Presiden Joko Widodo akan melabuhkan diri ke Partai Golkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tema yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi menjadi tema perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini bersama saya Putri Viola. Dan saya Ken Ana juga pemirsa akan mengajak Anda untuk melihat sebuah peristiwa yang viral di media sosial yang terjadi di Palembang, di mana ada seorang oknum polisi yang secara arogan mengancam warga dengan menggunakan senjata tajam. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita akan awali dengan kabar mengenai Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri yang tidak hadir di sidang etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK pada hari ini. Ya, hari ini sidang etik Dewas KPK digelar dengan menghadirkan 12 orang saksi, 4 diantaranya merupakan pimpinan KPK. Sidang etik terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Firly Bahuri digelar hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Sidang perdana ini berlangsung pagi di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun ternyata Firly tidak hadir dalam sidang etik ini. Meski demikian, sidang tetap digelar dengan menghadirkan 12 orang saksi internal dan eksternal. 4 diantaranya merupakan pimpinan lembaga anti rasuah itu. Sidang digelar KPK berlangsung secara tertutup. Saya belum dapat itu. Ya, jadi kita rencananya sesuai yang kami sampaikan di minggu yang lalu. Hari ini Pak SB hadir atau tidak hadir? Dari 12 saksi yang diperiksa ada unsur pimpinan selain Pak SB nggak? Kelihatannya ada ya, seingat saya loh ya kalau keliru. Sama Bu, penginisial. Pak pimpinannya semua? Iya. Pimpinan semua? 4-4-nya, 5? Semuanya? Semua pimpinan ada. Sebelumnya, Firly Bahuri meminta agar sidang etik ditunda setelah sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan tidak menerima permohonan pra-peradilan Firly. Firly juga tidak menyatakan tegas bahwa ia akan datang dalam sidang Dewas KPK. Besok kan ada sidang etik di Dewas, Bapak datang nggak? Dipastikan hadir ya? Kenapa? Besok kan ada sidang etik di Dewas KPK itu, Bapak. Sidang etik itu hadir atau tidak hadir tetap berjalan, ya. Dan Jadi itu Bapak sifatnya tertutup. datang atau tidak? Apa ini? Datang nggak? Hadir atau tidak? Besok lagi kita lihat ya. Firly, selamat pagi. Namun, ia menyatakan siap mengikuti proses dari Dewas KPK. Ke Dewas KPK.
Firly menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL menjadi saksi dalam sidang etik Dewas KPK yang digelar pada hari ini. Ya, SYL keluar dari gedung KPK dengan memberikan keterangan singkat bahwa dirinya telah diperiksa sebanyak 4 kali. Saya udah diperiksa empat kali. Dan saya udah terus di borgol nih, capek banget. Makasih Pak. Ya, makasih ya. Tadi nggak banyak Bu. Oh, risetnya banyak Pak. Tanya periksa saja. Tanya apa aja Pak? Tadi pemeriksaannya tadi ditanya Pak SL. Ditanya apa aja Pak? Iya Pak, apa saja yang ditanyakan Pak? Baik pemirsa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Baik pemirsa, kita juga akan lihat kabar berikutnya. Ini mengenai pelimpahan berkas tahap 1 kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. 6 jaksa peneliti disiapkan untuk memeriksa berkas perkara yang diterima dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya tersebut. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan hingga saat ini tim jaksa masih meneliti berkas tersebut dan lebih lanjut jaksa memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap terkait pelimpahan sebelum dilanjutkan ke tahap kedua. Sejauh ini dalam kasus Firly Bahuri, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa 104 saksi dan 11 saksi ahli. Para saksi ahli tersebut diantaranya ahli hukum pidana, pakar mikroekspresi, ahli digital forensik, ahli kriminologi, serta ahli psikologi forensik. Jadi menurut informasi yang saya peroleh dari Kejaksaan Tinggi DKI, itu berkas perkara tahap 1-nya sudah ada. Ya. Nah sampai hari ini mereka masih melakukan suatu penelitian dari berkas perkara. Dalam waktu 7 hari tentu harus mengeluarkan sikap apa tidak terhadap berkas perkara tersebut. Kalau dia mengeluarkan sikap berarti diterbitkan P18. Nah 7 hari kemudian akan dilanjuti dengan P19, yaitu petunjuk daripada berkas perkara yang akan dikembalikan. Mekanisme seperti itu. Nah kalau misalnya dalam waktu 7 hari dan 14 hari tidak mengeluarkan sikap, jadi berkas perkara tersebut dianggap P21. Ya tentu begini, proses penyidikan yang dilakukan teman-teman oleh penyidik ya, tentu nanti akhirnya akan ke kita ketika perkara itu sudah nyatakan lengkap. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Ya, Firly menyatakan gugatannya tidak dapat diterima, bukan ditolak. Namun Firly siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Negeri Jakarta Selatan yang telah bekerja keras, bersusah payah, terus-menerus siang dan malam, kita selalu mengikuti. Seperti yang saya sampaikan di awal, waktu saya memberi penjelasan dengan rekan-rekan media di Mabes Polri, mari kita ikuti proses hukum ini. Karena negara kita adalah negara hukum, Reksta, bukan negara kekuasaan. Untuk itu tolong kita kawal bahwa negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita adalah negara kesatuan Indonesia berdasarkan hukum, Reksta, bukan maksa, bukan karena kekuasaan. Di tengah upaya PDI Perjuangan kembali memainkan narasi merangkul Presiden Joko Widodo, Kepala Negara justru seakan memberi kode
bila sosoknya tidak lagi merah. Melawat ke Jepang, Jokowi berdasi kuning dan menyatakan nyaman bersama Partai Golkar. Apakah bujuk rayuan PDIP ke Jokowi bertepuk sebelah tangan? Tingkah pola Presiden Joko Widodo di panggung politik masih tak kalah menarik dikulik dan tetap membuat mata tertuju padanya kendati kursi istana tak lama lagi dihuni pemilik baru. Jokowi diyakini magnet pemikat, pendongkrak elektoral, kunci penentu kemenangan. Itulah alasan mengapa Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kini berebut paling Jokowi. Sepertinya kalau kita lihat ini kan sedang berebut paling Jokowi ya. Jadi per hari ini memang bisa dikatakan Jokowi lah pemenang Pilpres dan partai Jokowi Pileg ini. Semuanya Prabowo menunjukkan paling Jokowi, Ganjar belakangan merevisi strateginya dan seterusnya. Nah memang awalnya kalau kita baca persepsinya yang mengusung narasi keberlanjutan itu milik Prabowo Gibran. Karena selain bukan narasi yang dikembangkan, karena ada Jokowi Junior di sana. Gibran sebagai wakilnya Prabowo dan ya dianggap itu yang paling Jokowi. Itu satu. Yang kedua, Anies dianggap representasi yang diametral, mengusung perubahan dan seterusnya. Memang ada kebingungan di awal kalau saya perhatikan strategi dari Ganjar yang cukup keras mengkritik Pak Jokowi, misalnya bidang hukum nilainya 5 dan seterusnya, dan soal isu politik dinasti. Dan inilah warna dasi Jokowi yang tengah diperbincangkan. Di tengah PDI Perjuangan ingin kembali mengetuk pintu hati Jokowi, sang presiden justru terkesan memberi kode yang membuat patah hati. Melawat ke Jepang, Jokowi memakai dasi kuning. Ini tentu tak biasa, karena sebelumnya Jokowi lebih sering berdasi merah. Ada apa gerangan? Benarkah ini kode bila dasi kuning itu adalah isyarat jika Jokowi lebih nyaman berteduh di rindang beringin, ketimbang bertahan di kandang banteng? Kuning kemarin Pak, waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Bapak nyaman sih. Ya? Apa? Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya, udah. Terima kasih Pak. Sejumlah partai kini memang berebut menjadi paling Jokowi. Tentu ada PSI milik bungsu Kaisang Pangarep yang mempromosikan diri sebagai partai Jokowi. Partai Amanat Nasional dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan pun turut mencatut Jokowi kini sudah berseragam biru PAN. Pak Jokowi kan mau pensiun. Pasti dia berpikir, setelah jadi presiden, saya mau jadi apa lagi? Nah makanya menurut saya antara Gerindra, PAN, Golkar ini bisa saja menawarkan hal yang sama kepada Pak Jokowi. Nah yang mengklaim duluan ini adalah Julhas. Namun bila benar tak lagi merah, warna baju apa yang cocok dipakai Jokowi? Sosok Jokowi sebaiknya ke Golkar. Karena Jokowi kan besar, Golkar besar. Jadi itu cocok tuh. Dan gaya kepemimpinannya kan mirip-mirip ya dengan Golkar tuh. Jadi cocok lah ya, mirip dengan Golkar ya. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi disebut-sebut menjadi faktor yang cukup diperhitungkan di pemilu 2024. Selain Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, partai politik juga ikut berharap berkah dari Jokowi Effect. Kami yakin bahwa Ganjar adalah Jokowi 3.0. Bahkan Pak Jokowi sangat yakin Ganjar adalah penerus yang bisa melanjutkan hal-hal fondasi 10 tahun ini untuk 5 tahun ke depan. Maka kami akan yakinkan perbedaan saat ini di mana Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo tidak identik kemudian seluruh program Pak Jokowi ini tidak dimiliki oleh Pak Ganjar maupun PDI Perjuangan. Ini yang saya katakan tadi bahwa pada saat ada Mas Gibran di Pak Prabowo, itu kemudian sebagian dari pendukung kami, simpatisan kami, itu akan kami luruskan kembali. Tim TV One mengabarkan. Kalau pengamat politik Henry Satrio tadi mengatakan Pak Jokowi cocoknya memang ke Golkar, sama-sama besar dan juga gaya kepemimpinannya juga sama. Benarkah hal ini akan terwujud? Apakah ini sudah disinyalir oleh Presiden Joko Widodo dengan dasi kuning yang dikenakannya? Ini kita akan bahas malam hari ini. Ya, selengkapnya nanti usai jeda pemirsa bersama dengan Putri Viola. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Sosok Presiden Joko Widodo selalu menjadi sorotan, bukan hanya karena langkah politiknya, tapi juga dengan penampilannya. Ada yang tak biasa saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jepang beberapa hari lalu.
Saat hendak bertolak ke Tokyo, Jepang, Presiden Jokowi terlihat mengenakan jas berwarna biru gelap yang dipadukan dengan dasi berwarna kuning. Penampilan ini bisa dibilang tidak biasa. Pasalnya, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi kerap mengenakan dasi berwarna merah saat mengenakan jas. Kontan saja dasi kuning yang dikenakan Presiden Jokowi ini menjadi pembicaraan dan kemudian diartikan bahwa kader terbaik PDIP ini akan pindah ke partai berwarna kuning alias Partai Golkar. Kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Bapak nyaman sih. Ya? Apa? Nyaman. Dibilang nyaman sama Bapak. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya, udah. Terima kasih Pak. Bukan Presiden Jokowi jika tak memberikan sinyal dalam langkah politiknya. Apalagi hubungan Presiden Jokowi dengan Golkar terbilang dekat. Dalam beberapa kali kesempatan Jokowi kerap hadir di berbagai acara Partai Golkar. Lantas, mengapa penampilan Presiden Jokowi dengan dasi kuningnya bisa menjadi sinyal langkah politiknya? Seperti apa kedekatan Jokowi dengan Partai Golkar dibanding partai koalisi lainnya? Tim TV One mengabarkan. Ketika tampil dengan gaya yang berbeda mengenakan dasi kuning, ada rekan media yang bertanya, apa Pak maksud dari dasi kuning tersebut? Pak Jokowi kemudian hanya menjawab dengan, masa nggak tahu? Nah, Pak Jokowi memang yang kita tahu ini sering kemudian mengenakan atau juga menunjukkan simbol-simbol. Termasuk kali ini, apakah kemudian dasi kuning ini merupakan simbol yang berupaya ia tunjukkan bahwa Golkar merupakan partainya nanti yang akan tempat atau menjadi tempat selanjutnya ia berlabuh. Kita sama-sama menerka dan juga memperdalam mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Khairul Umam akan memberikan pandangannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri. Mas Umam, baik. Dan juga akan bersuara mewakili Partai Golkar dan juga PDI Perjuangan. Sudah hadir secara daring. Yang pertama adalah Bang Ahmad Doli Kurnia dari Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Iya, malam Bang Doli. Dan juga sudah hadir secara daring juga mewakili PDI Perjuangan yaitu Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Bang Deddy sepertinya masih di mute, kami masih belum bisa mendengar suara Bang Deddy. Ya, selamat malam. Sorry, Oke. saya baru sampai di kantor nih turun ya. Baik, maaf mengganggu aktivitasnya. Selamat malam, jelas. Ya, tapi terima kasih, jelas suaranya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami, Bang Deddy. Kita ke Bang Doli terlebih dahulu, Bang Doli. Sebenarnya sedekat apa Pak Jokowi ini dengan Partai Golkar? Kalau sebelumnya kan terus terang saja yang santer terdengar isunya adalah Mas Gibran akan masuk Golkar, begitu kan? Akan maju mendampingi Pak Prabowo, ini melalui partainya Partai Golkar. Tapi ternyata kalau sekarang yang kita lihat, Pak Jokowinya lah yang ternyata kasih hin-hin begitu, kasih sinyal-sinyal pakai dasi kuning. Apakah memang ini sinyal akan berlabuh ke Golkar, Bang Doli? Ya, tentu yang paling tahu makna tentang cara berpakaian, ya, memakai dasi itu Pak Jokowi sendiri, ya. Tetapi kami tentu merasa terhormat, ya, karena biasanya selama ini kan Pak Presiden kita ini jarang sekali memakai dasi warna kuning atau berpakaian warna kuning, kecuali kalau ada acara-acara di Golkar gitu ya. Dan apalagi ini kan sekarang sedang momentum ada pemilu, ya, di mana semua orang tahu bahwa dalam kontestasi pemilu ini ya satu-satunya partai yang berwarna kuning itu cuma Partai Golkar. Nah, jadi kami merasa mendapatkan apresiasi, penghormatan dari Pak Presiden, walaupun itu juga sebetulnya kan bisa ditafsirkan apa saja gitu ya. Nah, soal kedekatan, ya saya kira memang Golkar selama ini bersama dengan Pak Jokowi hubungannya sangat dekat, ya, baik secara formil sebagai pembina partai politik, ya kepala negara, kepala pemerintahan, pembina partai politik, tentu semuanya partai merasa dibimbing, dibina selama ini oleh Pak Jokowi. Apalagi kami kan juga tergabung di dalam koalisi pemerintahannya Pak Jokowi Maruf Amin, ya. Dan selama ini kami mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden kita. Golkar selalu di depan untuk melaksanakan visi dan program. Apalagi ketua umum kami kan adalah Menko Perekonomian yang memang dalam waktu terakhir-terakhir ini
situasi ekonomi kan menuntut adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi krisis. Kemarin juga kita baru keluar dari COVID. Ya alhamdulillah Indonesia menjadi negara yang dinilai cukup berhasil keluar dari krisis dengan COVID dan mengatasi krisis itu tentu berkat visi tangan dingin dan kemudian kepemimpinan Pak Jokowi yang kita dukung penuh. Dan pelaksananya salah satunya adalah Menko Perekonomian yang adalah Ketua Umum Partai Golkar. Baik, Bang Deddy, bagaimana PDIP memaknai hal ini? Karena kalau namanya Pak Jokowi yang mengenakan, ini artinya lebih dari hanya sekedar berganti warna dasi. Ada mungkin simbol-simbol yang tersirat yang bisa kita maknai dari hal itu, Bang Deddy? Ya, saya lucu juga ya kalau perdebatan atau pembicaraan di publik kita, terutama hal politik terhadap presiden, jadi didegradasi jadi urusan dasi yang dia pakai. Mungkin besok jadi urusan sepatu, urusan celana. Kalau soal dasi saya lihat nih di Google, Pak Jokowi sering berganti-ganti warna-warna dasi. Warna abu-abu iya, warna ungu iya, warna merah iya, warna kuning juga ada. Jadi semua ada sih. Ada warna coklat, ya seperti di gambar ini misalnya kan. Tapi memang yang paling dominan biasanya merah, Bang. Loh, yang paling sering digunakan biasanya merah, tapi kan semua warna ada. Masa kita mau bahas presiden tiba-tiba ganti dasi? Kalau presiden ganti partai baru kita diskusi gitu loh. Ini kok kualitas kita jadi menurun gitu loh. Ini jangan-jangan sinyal, Bang. Kalau Karena biasanya warna dasinya, ini saya tunjukin nih. Warna dasi-dasi yang pernah dipakai Pak Jokowi banyak banget. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi persoalan gitu? Warna pilihan beliau gitu loh. Saya justru bertanya sama Anda ini, saya juga nggak tahu itu. Karena kalau tiba-tiba juga, Bang, presiden memilih dasinya warna kuning, kita harus diskusikan. Besok beliau pakai warna biru, kita diskusi lagi. Kayak nggak ada urusan yang lebih penting buat bangsa ini gitu loh. Tapi karena momentumnya juga, Bang. Momentumnya saat ini kan masa kampanye menjelang pemilu. Apalagi yang kita kenal Pak Jokowi ini selalu biasanya menggunakan simbol-simbol. Nah, masyarakat juga menerka nih ketika beliau ini berganti warna dasi yang biasanya sering warna merah. Walaupun juga sering mengenakan dasi warna lain. Ketika kuning, wah ini jangan-jangan simbol pindah partai. Begitu loh, Bang. Itu namanya utak-atik gatuk, itu namanya nyambung-nyambung ke. Kalau mau tahu ya tanyalah Pak Jokowi apakah warna kuning dasinya itu memang terkait dengan Golkar gitu ya, atau terkait dengan apa. Kalau saya disuruh menebak-nebak, saya kan bukan dukun, Mbak. Ya, jadi jangan ditarik-tarik ke sana kemari. Saya juga nggak bisa jawab. Karena bisa saja interpretasi begini. Oh oke, sepertinya ada orang berpendapat Pak Jokowi pakai baju warna kuning karena pengorbanan Golkar begitu besar, ketua umumnya ketua umum Pak Erlangga yang sudah digadang-gadang bertahun-tahun harus rela ya tidak menjadi cawapres dan memberikan Partai Golkar di bawah kendali orang yang baru 2 tahun jadi wali kota Solo. Apa saya bisa begitu? Kan nggak juga. Jadi yang bisa jawab itu ya Pak Jokowi gitu loh. Saya nggak mau berandai-andai atau otak-atik gatuk lah. Baik. Nah, Mas Umam sendiri bagaimana melihatnya? Simbol-simbol politik mungkin juga bisa diperlihatkan oleh Pak Jokowi dalam hal ini. Ya, memang kalau misal kita merujuk pada apa yang dulu sering disampaikan oleh Profesor Kunchoro-Ningrat, kemudian Profesor Ben Anderson, memang Japanese leadership style itu identik dengan simbol. Dan simbol-simbol itu seringkali kemudian juga digunakan oleh Presiden Jokowi dalam melakukan beberapa hal, termasuk juga dalam bersikap dan juga menentukan arah politik ke depan. Nah, kemarin terkait dengan konteks dasi, ini semacam politik fashion ya. Memang yang dikenakan itu menjadi agak anti mainstream karena memang sebelumnya hampir jarang beliau mengenakan dasi kuning, meskipun sebenarnya komposisi warna yang beliau gunakan waktu itu juga merepresentasikan hampir semua warna mainstream dari kekuatan politik partai parlemen yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Yang kuning jelas Golkar, tidak ada yang lain. Kemudian yang jas setelan biru ada Demokrat, ada PAN di sana, yang PAN juga begitu kenceng untuk mencoba merayu-rayu Pak Jokowi. Kemudian yang putih mungkin barangkali merepresentasikan Gerindra. Nah, tapi memang pada saat yang sama
Kalau misal memang kemudian Pak Jokowi mengenakan itu sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah simbol, maka bisa saja itu adalah sebuah sinyal politik yang kemudian akan diberikan di dalam konteks pendekatan terhadap Golkar. Karena terlepas apakah kemudian itu akan diarahkan kepada Pak Jokowi sendiri ataukah kepada Gibran. Karena praktis kalau misal kita cermati ada timeline sekitar 1-2 minggu sebelum pendeklarasian Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, tepatnya di momentum 25 Oktober beberapa waktu lalu, cukup kuat sejumlah informasi, saya pikir bukan spekulatif, yang mencoba untuk mendekatkan Gibran untuk menjadi bagian dari Golkar. Dan menurut informasi yang juga kita himpun juga prosesi sebenarnya sudah disiapkan, tapi tampaknya barangkali restu politik dari Pak Jokowi sudah diberikan, tapi di saat yang sama juga mencoba untuk bermain aman dulu, karena bagaimanapun juga dinamika politik pasca sikap yang begitu tegas, begitu kencang disampaikan oleh PDIP menghadirkan sebuah dinamika yang tidak mudah untuk dikelola oleh keluarga lingkaran Jokowi. Karena sekali serangan dari PDIP itu betul-betul kemudian memberikan hantaman yang cukup serius. Oleh karena itu kalau misal kemudian barangkali menjelang pemilu atau barangkali pasca pemilu, kalau misal memungkinkan untuk berganti partai, karena bagaimanapun juga sekarang ibaratnya Gibran tidak memiliki rumah politik yang clear, yang jelas, sementara Pak Jokowi sendiri juga ini ada dinamika, kemarin diserang habis oleh PDIP, kemudian per hari ini PDIP juga mencoba untuk menarik kembali Pak Jokowi sebagai bagian dari brand politik yang dekat dengan PDIP. Oleh karena itu ini saya pikir bisa saja ini tadi disampaikan oleh Bang Deddy, otak-atik gatuk gitu. Tetapi kalau misal memang ini betul dilakukan oleh Jokowi yang biasa bermain dengan simbol dan ini disampaikan sebagai sebuah sinyal, maka bisa saja kita lihat perkembangannya, kita uji langkah-langkah selanjutnya. Dan kalau misal memang kemudian bisa dilakukan sebelum pemilu terjadi, misal Gibran masuk Golkar atau bahkan Pak Jokowi melakukan langkah yang spektakuler yang tidak banyak orang memprediksi seperti Gibran di cawapres kan juga betul-betul di luar mainstream pemahaman kita. Tapi kalau misal itu dilakukan, salah satu diuntungkan adalah Golkar. Setidaknya ini akan memberikan impact, kotel effect. Karena bagaimanapun juga keterwakilan partai di dalam komposisi capres-cawapres akan memberikan impact signifikan terhadap capaian perolehan suara dalam konteks pileg ke depan. Mungkin sampai di situ terlebih dahulu. Kalau andai kata Pak Jokowi kemudian berpindah partai, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, nanti Mas Umam akan berikan penjelasan lebih lanjut. Tapi Bang Deddy, seperti kata Mas Umam tadi, bahwa ada upaya kemudian dari PDI Perjuangan untuk merangkul kembali Pak Jokowi begitu. Nah, kalau Pak Jokowi ternyata sudah pakai dasi kuning ini, jangan-jangan ini merupakan tanda yang namanya rayuan PDIP bertepuk sebelah tangan, jangan-jangan Bang Deddy. Tapi nanti ya Bang Deddy ya, bisa berikan jawabannya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman. Bilang nyaman sama Bapak. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya, udah. Terima kasih Pak. Ada kalimat yang diucapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan pada hari Jumat 15 Desember lalu kepada media. Saya akan kutip, saya akan ulang supaya juga tidak salah dan kelewatan perkatanya. Pak Hasto mengatakan Pak Jokowi membantu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Nah ini Bang Deddy yang tadi dikatakan oleh Mas Umam, Bang Deddy, bahwa kemudian PDIP ada upaya untuk bisa merangkul kembali Jokowi untuk bisa menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini ada loh di belakang Ganjar. Tapi kalau andai kata Pak Jokowi ternyata menggunakan dasi kuning, apakah bisa diartikan bahwa rayuan dari PDIP ini bertepuk sebelah kanan, sebelah tangan maksud saya, bertepuk sebelah tangan, Bang Deddy? Ya mungkin coba dengar ini dulu Mbak ya. Ini untuk 2020. Saya titip untuk semuanya. Calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Itu siapa yang ngomong Mbak? Pak Jokowi toh? Jadi kalau Pak Jokowi dan beliau masih ada di PDI Perjuangan. Kecuali kita mau menganggap Pak Jokowi sebagai orang yang pelin-pelan, tidak bisa dipegang kata-katanya, berarti
yang salah Pak Sekjen gitu ya. Karena kan kita memang lihat kemanapun Pak Ganjar pergi, pasti dalam 1-2 hari kemudian Pak Jokowi ikut datang ke tempat yang sama gitu ya. Dan saya kira ini persis seperti dulu dilakukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi hal yang biasa saja kalau menurut kita gitu ya. Dan itu saya kira nggak perlu ditanggapi macam-macam. Karena Pak Jokowi kan belum pernah mengatakan tidak mendukung Pak Ganjar. Jadi kalau kami melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai sebuah bentuk katakanlah hubungan atau ada benang merahnya, ya tidak salah juga gitu. Baik. Tapi kalau ternyata bukan itu yang ada di dalam pikiran Pak Jokowi, ya kita harus tanyakan sama Pak Jokowi. Tugas Anda sebagai media mengklarifikasi. Baik. Ini kan soal bagaimana kita melihat sebuah fenomena atau kejadian atau katakanlah perkataan, tindakan, simbol dan segala macam gitu ya. Nah, kalau terkait dengan sebelum-sebelumnya, ya kita juga kan tidak orang yang amnesia. Kita tahu bahwa sekitar terkait dengan keputusan MK, ada begitu banyak dinamika politik, ada begitu banyak pertaruhan politik, ada begitu banyak nilai-nilai etika dan peradaban politik yang dipertaruhkan di sana. Itu kan sesuatu yang memang membutuhkan suara dari PDI Perjuangan. Ketika orang kemudian membenturkan suara-suara itu dengan langkah-langkah politik yang diambil oleh Presiden Jokowi dan katakanlah Gibran atau partai yang lain, itu kan sesuatu yang memang harus disikapi gitu. Jadi kami melihat itu adanya dinamika di waktu-waktu yang lalu, itu kan dalam konteks dalam konteks dinamika politik. Tetapi dalam hal visi pembangunan, cara memandang persoalan bangsa, metode berpikir terkait keberlanjutan dan kerja cepat untuk menuju Indonesia unggul. Saya kira DNA politik Pak Jokowi, metode berpikir dia, cara kerja dia, asal-usulnya, ya semua memang identik maupun katakanlah garis lurus dengan PDI Perjuangan. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan, kok ini kayak mau bertepuk sebelah tangan, yang bertepuk siapa dulu gitu ya. Ini kan kita bicara tentang realita dan fakta. Sekarang kita masuk masa kampanye, tentu bicara substansi dan program. Sebelum masa kampanye kita bicara dinamika terkait ya berbagai manuver politik, berbagai langkah-langkah politik yang memang perlu memang melahirkan cara pandang atau posisi yang berbeda. Jadi itu ya wajar saja. Tidak perlu di branding seolah-olah ini kayak anak kecil mau minta temenan gitu ya, kemarin berkelahi gitu. Itu kan cara berpikir simplistik yang menurut saya tidak mengerti konteks secara keseluruhan. Baik Bang Deddy. Mas Umam, hal biasa saja Pak Hasto mengatakan seperti itu, bukan upaya untuk merangkul balik. Walaupun tadi kalau Bang Deddy mengatakan kalau kemudian Mas Gibran itu berpasangan dengan pasangan yang lain, bukan Pak Ganjar, itu hanya dinamika biasa saja. Iya, memang agak unik ya, karena bagaimanapun juga kita mencoba untuk melakukan flashback dalam proses timeline yang cukup pendek sebenarnya. Karena rekam masyarakat itu betul-betul bisa menangkap bagaimana kemudian narasi kritis yang diajukan oleh teman-teman PDIP terhadap Pak Jokowi tepat pada momentum 25 Oktober bahkan ditarik lurus dalam satu momentum di bulan November. Narasi mulai dari konteks kritikan terhadap penegakan hukum misalnya diberi nilai 5 oleh Mas Ganjar, tapi kemudian diklarifikasi itu baru mulai sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian serangan yang cukup clear ya, Bu Mega menuding tentang konteks kekuasaan yang mirip Orde Baru atau bahkan ada yang narasi Orde Baru plus. Sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan kekecewaan sekaligus juga kemarahan. Diakui atau tidak bahwa itu adalah sebuah respon politik yang cukup genuine dari teman-teman di PDIP, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi memang lahir besar secara politik dari rahim PDIP. Begitu kemudian muncul putusan terkait dengan pencapresan Mas Gibran misalnya, yang dianggap kemudian melangkahi otoritas yang ada di internal PDIP, maka responnya itu. Tetapi kemudian langkah itu ternyata secara kalkulasi politik tidak begitu produktif. Maka dalam rentang waktu 1 bulan pasca pendeklarasian capres-capres yang ada,
Dari basis data, lintas lembaga survei, kita cermati memang terkonfirmasi ada migrasi pemilih yang cukup signifikan dari yang semula mendukung Mas Ganjar, kemudian beralih kepada Pak Prabowo. Nah, kenapa? Salah satunya adalah, kalau misal kita cermati, adalah basis pemilih loyal Jokowi non-PDIP, yang jumlahnya bisa sekitar 5-7%, yang dalam Pilpres beberapa waktu lalu, di 2014, di 2019 itu betul-betul dinikmati betul oleh teman-teman di PDIP sebagai kutel efek atau efek ekor jas. Nah, ketika kemudian ada serangan yang begitu frontal terhadap Pak Jokowi, terhadap pemerintahan Jokowi, padahal lingkup ini begitu nyaman selama 9 tahun diposisikan sebagai frontliner pendukung Pak Jokowi. Begitu serangan diajukan, inilah elemen yang kaget. Nah, kekagetan inilah yang kemudian memunculkan sebagian migrasi ke mendukung Pak Prabowo, sebagian lagi mempertebal basis undecided voters. Dan juga itu yang kemudian nanti barangkali akan menjadi swing voters ketika mencermati bagaimana dinamika perdebatan di round kedua, round ketiga, sampai round kelima. Nah, situasi inilah yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh teman-teman di PDIP, maka begitu ada pergeseran narasi, kita bisa menangkap dengan baik. Ada satu situasi di mana kemudian positioning kritik yang sebelumnya begitu destruktif terhadap pemerintahan Jokowi, kemudian sekarang lebih akomodatif, lebih merangkul dan sebagainya. Nah, maka ini kita tangkap sebagai sebuah reorientasi strategi dalam konteks pendekatan politik, tetapi tampaknya kalau misal dalam perkembangannya ternyata kemudian tidak begitu produktif lagi, atau bahkan situasinya kemudian teman-teman di PDIP, Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud secara elektabilitas lebih powerful, lebih promising, lebih menjanjikan, saya pikir memungkinkan juga teman-teman PDIP untuk menggebuk lagi Pak Jokowi. Nah, ini menarik juga. Nanti mungkin Mbak Dedi bisa berikan tanggapan mengenai hal ini, karena sudah sempat terdengar narasi-narasi seperti itu, narasi menyerang, kemudian ungkapan kekecewaan dari pihak PDIP. Tapi sebelum Mbak Dedi berikan tanggapan, Mbak Doli juga terlebih dahulu, Mas Umam juga sudah jelaskan tadi, memang ramai pada saat itu isu yang beredar bahwa semuanya sudah disiapkan untuk Mas Gibran bergabung dengan Golkar. Tapi kemudian kalau kita sekarang baru melihat Pak Jokowi mengenakan dasi kuning, nah ini supaya nggak kalah cepat lagi begitu Bang Doli, karena yang kita tahu sebelumnya juga PAN ini sudah klaim bahwa Pak Jokowi kemudian akan ke PAN. Silakan Bang Doli. Ya, pertama saya mau ikan saudara Dedi ya, nggak usah nyinggung soal keputusan partai kami ya, nyinggung soal ketua umum, kebijakan seperti apa gitu. Jadi jangan baper-baperan juga ikut ketua umumnya gitu. Nah, yang kedua, kami sudah menjelaskan beberapa kali ya soal seseorang, siapapun itu ya, apakah dia rakyat biasa, apakah kemudian dia presiden, anak presiden, ya, mau bergabung dengan partai kami, Partai Golkar, itu tergantung dari orang yang bersangkutan. Ya, kami sebagai partai terbuka, ya silakan saja siapa yang merasa visinya sama, ya nilai-nilai yang diperjuangkannya sama, itu kalau mau bergabung silakan. Dan kami tidak pernah ada mau memaksa-maksa siapa untuk masuk ke partai kita. Jadi orang masuk ke partai politik seharusnya itu memang berdasarkan keputusan dan cara pandang yang diambil untuk bersama dengan pilihan partai politiknya, dan itu diputuskan secara ikhlas, ya tidak ada paksaan dan seterusnya. Sama juga dengan kemarin pada saat saudara Gibran ya kemudian kita usung menjadi pasangan capres dan cawapres, itu tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang kemudian secara spesifik harus A, harus B, harus C, gitu. Apalagi harus masukkan partai. Itu tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kita ini negara yang sudah mengkonsisten demokrasi, partai-partai politik dipersilakan berkembang dengan baik, ya, mengembangkan nilai-nilainya masing-masing, mengembangkan ideologinya masing-masing, dan siapapun warga negara Indonesia yang ingin memilih aspirasi politiknya sama dengan partai politik manapun, ya silakan saja. Baik, saling klaim Presiden Jokowi ada di partai mana, nanti mungkin Mas Umam bisa berikan pandangan soal ini, tapi juga Bang Dedi nanti tanggapi apa disampaikan oleh Mas Umam, apakah memang betul adanya reorientasi, narasi, karena untuk mencegah semakin banyaknya migrasi suara, dan juga tadi sempat ditegur juga jangan baper kalau kata Bang Doli. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi setelah jeda kami segera kembali.
ini yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan. Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN sudah nggak yang lama, ribut terus. Itu yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Kemudian juga kita lihat bagaimana tanggapan PDIP pada saat itu, mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Ya, Pak Hasto kemudian mengatakan, ya nanti Pak Zul yang akan menunjukkan KTA-nya. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Hasto menanggapi apa yang yang disampaikan oleh Pak Zulhas. Sebelum nanti kita minta pandangan dari Mas Umam, kenapa sih kemudian para partai ini sekarang sibuk mengklaim dukungan dari Pak Jokowi? Bang Dedi, terlebih dahulu kita akan berikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Umam tadi sebelum jeda, Bang Dedi. Bang Dedi, maaf suaranya sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar, Bang Dedi. Ya baik, yang pertama soal baper, saya kira Mas Doli juga nggak boleh terlalu sensi gitu. Jadi kalau orang beranalisa, seperti misalnya menganalisa Pak Jokowi pakai dasi kuning itu karena nyaman dengan Golkar, saya kira itu pendapat orang. Kalau ada orang lain juga menyatakan kepada saya, itu bentuk terima kasih kepada Golkar, nggak ada salah juga. Jadi jangan terlalu sensi juga gitu. Yang kedua soal Pak Jokowi mau ditanya, saya kira gini ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Kemarin ada fase memang di mana PDI Perjuangan itu sangat murka gitu ya, sangat kecewa dengan dinamika politik ya, terutama terkait bagaimana MK diperlakukan ya oleh instrumen-instrumen kekuasaan. Bagi kami itu soal yang sangat fundamental ya, karena menyangkut Mahkamah Konstitusi ya, itu adalah penjaga kewarasan kekuasaan di negara ini karena tugasnya melihat undang-undang, regulasi, apakah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ketika dilakukan pembegalan, sangat wajar dong kami marah gitu ya. Dan kemudian perlu diketahui bahwa sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan dukungan kemana. Tidak juga menarik dukungan dari Mas Ganjar. Tidak juga mengembalikan KTA PDI Perjuangan. Yang ada kan spekulasi-spekulasi. Bahwa pada beberapa waktu yang lalu PDI Perjuangan banyak menyampaikan sikap kritis, ya itulah dinamika politik. Tetapi ketika kita sampai kepada masa kampanye, di mana orang memang menunggu yang namanya substansi, program-program, tentu kami harus bicara tentang itu. Dan pada hari-hari ini, masyarakat memang sangat berharap secara programatik, secara fundamental, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi itu berlanjut ya, dan kalau bisa dieskalasi, disempurnakan, dipercepat. Pada konteks itulah kemudian PDI Perjuangan menarik benang biru. Karena apa? Karena nawacita Pak Jokowi, metode berpikir Pak Jokowi, pendekatan Pak Jokowi, karakter kepemimpinan Pak Jokowi, ya memang itu lahir dari PDI Perjuangan dan itu identik dengan Mas Ganjar. Mereka datang dari latar belakang yang sama-sama orang Jawa Tengah. Dari awal Pak Jokowi berkecimpung di kekuasaan, sudah bahu-membahu dengan Mas Ganjar. Jadi hubungan mereka sangat dekat gitu loh. Kenapa? Karena chemistry-nya. Chemistry mereka kenapa bisa nyambung? Ya karena memang punya metode berpikir yang sama. Jadi kalau kami kemudian meletakkan harapan rakyat keberlanjutan program-program dan cara mengelola negara yang dilakukan Pak Jokowi, apakah kemudian itu hal yang aneh? Apakah itu kemudian hal yang salah? Kan kami bukan oposisi. Dan semua yang dikerjakan Pak Jokowi adalah apa yang berada di dalam dokumen-dokumen program kepartaian. Kartu Indonesia Pintar, BPJS, dan banyak hal yang lain. Itu semua lahir dari dasar prasetya partai. Dari pembahasan-pembahasan di kongres partai. Jadi kalau kami kemudian mengambil brand itu, katakanlah memperkuatnya dan mengidentifikasinya sebagai merupakan pergumulan pemikiran atau ideologi PDI Perjuangan, apa yang salah? Yang salah itu kalau menurut saya ketika Pak Prabowo sebagai calon presiden kemudian mengidentikan diri dengan Pak Jokowi padahal selama 2014-2019 dia adalah antitesa Pak Jokowi. Satu-satunya yang bisa mengikat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya cuma karena ada Gibran di dalam sebagai cawapres. Di luar itu tidak ada. Tidak ada pembenaran logis, kerangka berpikir
ya atau DNA ideologi yang bisa menyambungkan atau menyamakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu loh. Jadi kami melakukan hal yang logis saja gitu loh. Baik, Bang Deddy. Mas Umam silakan berikan tanggapan. Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Bang Deddy logis-logis saja, karena bagaimanapun juga ya Pak Jokowi bagian dari PDIP, meskipun memang dalam konteks dinamika politik belakangan ini terjadi sebuah gap, clash, benturan yang kemudian cukup memicu respon yang cukup besar. Nah, kalau misal kemudian kita cermati, memang langkah atau strategi yang disampaikan oleh teman-teman di PDIP, tadi yang saya sebut sebagai reorientasi strategi itu, salah satunya adalah mencoba untuk menarik garis pisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena apa? Karena itulah yang kemudian bisa dilakukan dengan merecalling memori-memori lama tentang kedekatan Jokowi dengan Mas Ganjar, kemudian dengan PDIP, itu yang kemudian bisa ngerem proses migrasi pemilih yang kemudian terjadi selama 1,5 bulan ini dari PDIP atau dari pendukung Mas Ganjar kepada Pak Prabowo. Bahkan kemarin kalau misal kita merujuk ke Litbang Kompas, itu adalah sebuah angka yang spektakuler. Bagaimana misalnya disebutkan oleh survei Litbang Kompas, elektabilitas Gerindra selama 1 dekade ini, hampir 10 tahun, tidak pernah melampaui PDIP. Tetapi kemarin baru pertama kali dalam sejarah 10 tahun terakhir melampaui PDIP. Artinya apa? Memang ini harus dihentikan bagi teman-teman di PDIP, supaya kemudian tidak terjadi kerontokan basis pemilih loyalnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah, seperti yang disampaikan oleh Bang Deddy, itu adalah bagian dari manifestasi upaya untuk menghentikan proses migrasi itu. Nah, maka kalau kita baca materi-materi strateginya adalah mencoba menarik garis pisah bahwa Jokowi bukan Prabowo, Prabowo bukan Jokowi. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh Jokowi, belusukan dan sebagainya, itu lebih identik dengan gen politik PDIP, tetapi bukan gen politik di luar PDIP. Nah, narasi ini yang terus dicoba diyakinkan, meskipun diakui atau tidak, apakah itu efektif? Problemnya adalah serangan sudah terlaksana, serangan sudah terjadi, dan itu sudah menjadi catatan sekaligus juga kekagetan, sekaligus juga kebingungan dari basis pemilih yang kemarin menjadi kutel effect, yang merasa begitu dekat, meskipun partai ID-nya bukan PDIP, tapi mereka identik dengan pemilih Jokowi non PDIP itu sendiri. Baik, Mas Umam, ada satu hal lagi juga yang tadi sudah sempat saya katakan di sebelum jeda. Bagaimana kemudian para partai ini seakan klaim mendapatkan dukungan dari Jokowi? Ya, memang diakui atau tidak, ada kecenderungan kepercayaan terhadap Jokowi's effect. Karena bagaimanapun juga dia masih menjadi ruling power, dia masih pegang kekuasaan, dan di saat yang sama ya ada program-program yang ya memiliki impact yang kemudian bisa menjaga approval rate. Meskipun kemudian approval rate itu diperdebatkan oleh banyak pihak, tetapi bagaimanapun juga bahwa kemudian approval rate itu kemudian bisa menghasilkan efek elektoral. Nah, efek elektoral inilah yang kemudian coba untuk dikembalikan. Bagi PDIP, that's matter. Itu sesuatu banget. Karena menjaga citra Jokowi sebagai bagian dari PDIP akan bisa meletakkan basis pemilih loyal Jokowi untuk tetap berada di PDIP. Tetapi bagaimanapun juga, posisi Gibran tanpa menggunakan logika yang macam-macam, masyarakat akan begitu mudah menilai bahwa keberpihakan Jokowi ada di Prabowo Gibran. Logika itu begitu simplistis, tetapi kemudian tidak mudah juga untuk menepis itu. Dan di saat yang sama, kita coba ikuti logika-logika yang dibangun oleh lingkaran terdekat Jokowi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zulhas, itu adalah manifestasi informasi dari lingkar dalam presiden yang kemudian kalau misal bahasa beliau tadi sangat vulgar, tidak lagi dengan partai lama, dalam konteks ini adalah PDIP, karena dibilang tadi ribut terus. Nah, ribut terus itu Pak Zulhas yang harus mengkonfirmasi. Tapi saya yakin Pak Zulhas menyampaikan itu bukan atas spekulasi informasi yang dia dapatkan, tetapi betul-betul dari basis informasi yang beredar, didiskusikan di lingkaran presiden. Satu lagi, Mbak, ditambah lagi kalau misal kemudian kita cermati statement dari Kaisang, pergerakan politik Kaisang most likely besar kemungkinan tidak lepas dari Pak Jokowi. Begitu kemudian Kaisang kemarin memberikan assessment, Mas Anies clear perubahan, Pak Prabowo clear keberlanjutan, Mas Ganjar saya bingung. Ini pernyataan biasa, tetapi di dalam konteks positioning politik
maka ini sebenarnya menegaskan bahwa lingkar dekat keluarga Jokowi memang tidak berada di partai lama lagi. Baik, ini bisa diberikan tanggapan oleh Bang Deddy nanti setelah jeda, termasuk juga kalau kita bahas mengenai DNA politik selama ini yang kita ketahui, kemudian juga tadi dijelaskan oleh Bang Deddy bahwa Pak Jokowi itu PDIP banget. Bagaimana kemudian ketika ini isunya semakin dekat dengan Golkar, apakah kemudian tercapai kesesuaian di sana? Nanti kita akan bahas juga, termasuk minta suara dari Bang Doli, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik, di segmen ini kami juga akan berikan kesempatan kepada dua narasumber, Bang Deddy, Bang Doli, untuk bisa berikan pernyataan penutup. Bang Deddy terlebih dahulu tadi memberikan tanggapan apa yang disampaikan juga oleh Mas Umam. Silakan, Bang Deddy. Bang Deddy, mohon maaf masih di mute. Ya, mohon maaf ya. Kalau saya sih sejauh ini Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Ya, beliau masih memegang KTA PDI Perjuangan. Artinya kalau ada orang yang kemudian mempertanyakan kenapa kok Pak Jokowi sekarang mau seperti dibujuk-bujuk lagi oleh PDI Perjuangan, menurut saya itu pandangan yang cukup aneh ya. Karena klaim kita bukan kepada pribadi Pak Jokowi, tetapi kepada program-program ya, tadi saya sebutkan visi membangun bangsa, metodologi berpikir, metode kerja, ya, karakter kepemimpinan, ya memang itu adalah uniquely milik PDI Perjuangan, milik Pak Jokowi, milik Pak Ganjar, bukan milik calon-calon yang lain gitu loh. Kalau kami kemudian memberikan aksentuasi pada hal-hal tersebut, itu adalah hak kami yang secara moral dan etis memang melekat pada PDI Perjuangan. Kecuali misalnya kami mau merebut atau membranding diri mirip sama Pak Prabowo atau mirip sama Pak Anies, itu kan jauh panggang dari api gitu. Tapi ketika kemudian kami mengasosiasikan diri, melekatkan Pak Ganjar sebagai satu kesatuan dengan Pak Jokowi, itu adalah sesuatu hal yang sangat fundamental, sangat etis, dan bukan merupakan sesuatu bersifat gimmick gitu. Tetapi memang otentik, sangat otentik gitu. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 9 tahun, itu merupakan buah pergumulan ideologis di dalam partai. Dan PDI Perjuangan selalu berada di barisan terdepan untuk menjadi, katakanlah, tameng sebagai benteng pertahanan untuk pemerintahan Pak Jokowi. Itu bisa dilihat rekam jejaknya. Kalau mau disambung-sambungkan dengan masa di mana terjadi gejolak politik, dinamika politik di negara kita, itu tanggung jawab sejarah kami untuk bicara. Bahkan mungkin dalam perspektif lain, tanggung jawab kami mengingatkan Pak Jokowi juga dan juga partai-partai yang lain bahwa di dalam politik masih ada yang namanya etika dan moral, masih ada yang namanya kepantasan. Saya kira itu. Baik, selanjutnya Bang Doli juga mungkin closing statement atau pernyataan penutup, Bang Doli. Ya, pertama saya kira kita semua tahu bahwa sampai saat ini Pak Jokowi itu belum pernah menyatakan menyampaikan pernyataan resmi ya keluar dari partai keanggotaan PDI Perjuangan dan kemudian menyatakan bergabung dengan partai politik lain gitu. Ya, ada itu tadi kan cuma pernyataan-pernyataan lepas dari beberapa orang yang kemudian bisa ditafsirkan. Nah, tapi kan yang sekali lagi saya katakan di awal tadi, indah atau tidaknya itu semua yang tahu dan kemudian keputusannya ada di Pak Jokowi. Nah, kami dalam konteks pilpres, Partai Golkar selalu yakini bahwa dalam kontestasi pemilu ini, ya kita juga punya strategi untuk memenangkan partai politik kita masing-masing. Ya, bahwa ada teori bakal efek dari calon presiden mungkin bisa jadi benar, gitu ya. Dan tetapi kami juga menyadari dan kita juga sudah punya pengalaman ya di berbagai pemilu bahwa Golkar meyakini kami menang itu atas kekuatan mandiri, kekuatan diri sendiri, strategi sendiri yang itu dimiliki oleh jaringan kepemimpinan dan kemudian kualitas kader-kader partai kami gitu. Nah, yang berikutnya adalah soal pilpres ya. Saya kira juga ini fakta yang tidak bisa ditunturi ya, bahwa yang statementnya paling tegas dalam konteks pilpres sekarang yang ingin melanjutkan program dan cita-citanya Pak Jokowi adalah Pak Prabowo.
Dan itu disampaikan beberapa kali di mana-mana. Makanya tagline-nya adalah berlanjutan dan penyempurnaan. Itu fakta, ya, fakta yang ada sekarang di dalam kontestasi pilpres. Nah, jadi saya kira kita harus memahami situasi itu dan kita sama-sama menjaga supaya pilpres ini atau pemilu ini bisa kita jalankan secara baik, sehat, dan tetap menjaga etika dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, Bang Doli, terima kasih sudah hadir melalui daring di perbincangan ini. Bang Dedi juga terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini secara daring di tengah kesibukannya. Sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Dedi. Mas Umam juga terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di sini dan juga memberikan pandangannya. Dan sesaat lagi tentunya Anda juga bisa menyaksikan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya bersama rekan saya Ken Ane, termasuk juga ini kita akan melihat kabar terbaru apa yang akan menjelang debat atau debat calon wakil presiden yang akan berlangsung pada hari Jumat mendatang. Kita akan lihat bersama. Ya, tentunya nanti Ken Ane juga akan bercerita lebih lanjut lagi setelah jeda informasinya. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tinggal menghitung hari debat calon wakil presiden akan digelar di Jakarta. Bagaimana persiapan masing-masing kandidat menyiapkan bahan perdebatan atau bahan untuk menjawab pertanyaan? Siapakah paling unggul dan memiliki jawaban memikat? Apakah paslon nomor 1, paslon nomor urut 2, atau paslon nomor urut 3? Tidak terasa pemilihan presiden sudah di ujung mata. Agenda kampanye pasangan capres dan cawapres pun sudah berjalan berkeliling kota besar hingga pelosok negeri di tanah air. Masing-masing calon presiden banyak menerima masukan dari masyarakat, mulai dari daftar pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan, potret kemiskinan, dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Dapatkah capres dan cawapres mencarikan jalan keluar untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat? Setelah 3 capres berdebat soal visi dan misi serta hukum pada pekan lalu, kini giliran calon wakil presiden yang akan tampil di hadapan publik, ikut serta berdebat di hadapan panelis dan para pendukung. Tidak hanya itu, ketiga cawapres pun dapat saling menanggapi ide dan gagasan masing-masing. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu, perang gagasan dan tanggapan hingga adu argumen dari para pendamping yang akan dinilai langsung oleh para pemilih. Seberapa siapkah para kandidat cawapres menghadapi debat cawapres yang akan digelar pada hari Jumat 22 Desember di Jakarta Convention Center nanti? Muhaimin Iskandar menyatakan siap menghadapi debat nanti, terutama dengan membaca ulang visi misi Amin. Soal bocoran sektor ekonomi apa yang perlu dibenahi, Muhaimin enggan menjawabnya. Biar nanti saja dijabarkan ketika debat. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi-misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi-misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi-misi itu adalah ekonomi. Dan tentu ini pekerjaan yang harus serius karena memilah-milah dengan 6 tema itu harus kita pilah-pilah mana yang fokus dari visi misi Amin itu. Persiapannya hanya di situ. Menurut Gus Imin, di sektor ekonomi mana yang harus dibutuhkan perubahan, Gus? Ya jangan diomongkan sekarang, nanti debatnya jadi sekarang. Tim kampanye nasional pasangan nomor urut 2 Nusron Wahid mengatakan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sangat siap menghadapi debat cawapres. Bahkan ia telah siap sejak debat pertama. Tidak ada persiapan khusus untuk pasangan nomor urut 2. Nusron mengatakan hanya perlu kesiapan makan yang enak, tidur yang nyenyak, dan ketawa yang banyak. Oh, debat sudah sangat siap. Kalau debat pertama aja udah siap, apalagi debat kedua. Debat pertama itu kan jatahnya capres, itu aja beliau siap. Apalagi ini debat kedua jatahnya cawapres, sudah sangat siap. Ada persiapan khusus? Oh, persiapan khusus ada. Mungkin di training siapa gitu, Mas? Tidak ada training-trainingan, pokoknya persiapannya makan yang enak, tidur yang nyenyak, ketawa yang banyak. Usai menghadiri dialog diaspora dengan warga NTT di Jakarta, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD telah matang mempersiapkan debat cawapres. Bahkan, ia akan melontarkan pertanyaan secara spontan seputar perkembangan informasi di media massa.
Mengenai lawan debatnya memiliki latar belakang pengusaha dan menguasai digital marketing, Mahfud enggan berkomentar. Pokoknya siap katanya. Ya siap aja. Tadi kan sempat bilang ada belajar ekonomi, Prof. Apakah juga termasuk persiapannya salah satunya? Iya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan tiap hari ada di koran. Itu nanti kan akan menghadapi Mas Gibran yang latar belakangnya pengusaha dan besok temanya ekonomi digital dan sebagainya. Pak Mahfud melihat Mas Gibran sosok yang gimana untuk debat besok? Nggak tahu saya. Soal ekonomi ini kan pokoknya saya siap, saya tidak harus tahu dia sosok bagaimana. Adapun tema debat kali ini seputar ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD serta infrastruktur dan seputar perkotaan. Akankah ada pertanyaan menohok atau gestur tubuh yang membuat gemas? Kita saksikan saja debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023 nanti. Tim TV One mengabarkan. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali melakukan penangkapan terhadap 4 terduga teroris di wilayah Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini, total sudah ada 9 orang yang diamankan dari wilayah tersebut. Para tersangka disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Sementara dikabarkan pula Densus 88 Anti Teror juga meringkus seorang terduga teroris di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Selain itu, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri juga disebutkan menangkap 1 orang terduga teroris di kawasan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Dari informasi sementara, keduanya merupakan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII. Hingga kini penyidik Densus 88 terus melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan teroris lainnya. Seorang oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, viral saat mengintimidasi dan mengancam warga menggunakan senjata tajam dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pun langsung ditahan oleh Bid Propam Polda Sumatera Selatan. Tidak, Kak. Bribka Edi Purwanto, oknum polisi dari Polsek Muara Padang, Kabupaten Banyu Asin yang melakukan aksi intimidasi dan pengancaman kepada seorang warga menggunakan senjata tajam telah ditetapkan tersangka oleh penyidik Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Penetapan tersangka berdasarkan laporan dari korban dan barang bukti video viral. Pemeriksaan terhadap korban dan juga tersangka dilakukan dan tersangka dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, oknum polisi tersebut langsung ditahan di Bitpropam Polda Sumsel. Sementara menurut keterangan Kapolrestabes Palembang, tersangka tidak menggunakan senjata tajam saat melakukan ancaman, melainkan dongkrak mobil. Kami sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap anggota tersebut dan saat ini sudah kami tingkatkan ke penyidikan siang tadi dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan kita persangkakan dengan pasal 335 KUHP pengancaman, barang bukti berupa viral video, kemudian senjata tajam yang digunakan sudah kami lakukan penyitaan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah lapak penyimpanan palet kayu di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian menjadi panik. Api dengan cepat melahap bangunan lapak tempat penyimpanan palet kayu di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa malam. Banyaknya tumpukan palet kayu di dalam lapak membuat api dengan mudah membesar hingga nyaris merembet ke warung milik warga yang ada di sebelahnya. Sejumlah warga dan pengendara yang berada di lokasi kejadian pun sempat panik lantaran api berkobar nyaris ke jalan di dekat pemukiman warga. Bahkan beberapa warga harus mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang lebih aman karena khawatir api merembet ke lapak palet miliknya.
3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam proses pemadaman. Petugas damkar mengatakan api diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik yang menyambar tumpukan kayu palet di dalam lapak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena pemilik lapak sedang berada di luar, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ya, kita beralih ke informasi soal kepadatan penumpang pada libur Natal dan juga Tahun Baru. Di momen Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta diprediksi naik hingga 9%. Puncak arus mudik ke wilayah Daop 6 Yogyakarta diprediksi terjadi pada tanggal 22 dan 23 Desember mendatang. Menyambut Nataru, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mulai membuka masa posko angkutan Natal dan Tahun Baru pertanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Salah satu stasiun yang menjadi favorit yakni Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pihak Daop 6 Jogja memprediksi jumlah tertinggi penumpang yang naik di Stasiun Tugu terjadi pada 26 Desember dengan jumlah penumpang 9.296. Dan juga pada tanggal 1 Januari. Sementara jumlah penumpang turun tertinggi terjadi pada 22 Desember mencapai 10.853 penumpang dan 23 Desember 11.236. Pada Nataru kali ini, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta tambahan yakni KA Taksaka dan KA Lodaya, masing-masing 2 perjalanan. Ribuan penumpang terus memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare memprediksi kenaikan pemudik Nataru tahun ini naik 20 hingga 30% dibanding tahun lalu. Pelabuhan Parepare sejak Rabu pagi dipadati penumpang yang akan berangkat menuju Balikpapan, Kalimantan Timur. Para calon penumpang ini sejak subuh sudah berada di pelabuhan walaupun pintu check-in baru dibuka pada pukul 7 pagi. Sejak hari pertama posko terpadu Nataru dibuka, tercatat ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Dalam sehari ada 2.000 penumpang yang tiba maupun berangkat melalui Pelabuhan Parepare. Bahkan pada hari pertama posko dibuka, penumpang tercatat mencapai lebih dari 3.000 orang. Puncak arus mudik Nataru diprediksi terjadi pada 22 Desember mendatang. KSOP Parepare memastikan sudah melakukan uji kelayakan kapal yang melayani penumpang di pelabuhan. Dan disebutkan ada 16 kapal yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Ya, heboh penemuan 5 mayat tanpa identitas di Universitas Prima Indonesia. Bagaimana kronologi yang kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya ajak Anda untuk melihat peristiwa yang sempat viral beberapa waktu lalu di mana ada sebanyak 5 mayat tanpa identitas ditemukan di Universitas Prima Indonesia. Kabar penemuan mayat tersebar melalui video di media sosial. Dalam video tersebut terlihat 2 mayat berada dalam bak air di lantai 9 kampus Unpri Medan dengan kondisi yang sudah membusuk. Polisi langsung melakukan penyelidikan terkait dugaan 2 mayat tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi justru menemukan 5 mayat di lantai 15 gedung kampus. Terkait penemuan 5 jenazah, pihak kampus menegaskan bahwa 5 jenazah di lingkungan kampus tersebut merupakan kadaver yang digunakan mahasiswi kedokteran untuk praktikum anatomi. Ya, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana sebenarnya kronologi penemuan 5 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan yang kemudian heboh dan juga sempat viral beberapa waktu lalu pemirsa. Kami sudah merangkum sejumlah informasi, data dan juga fakta untuk Anda terkait dengan peristiwa ini pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda informasi yang pertama berkaitan dengan kronologi ditemukannya 5 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan pada 11 Desember 2023. Ini beredar video
video yang kemudian menjadi viral adanya temuan mayat di lantai 9 Universitas Prima Indonesia Medan. Ini yang kemudian menjadi heboh di tengah masyarakat karena adanya 5 mayat di universitas tersebut. Video ini kemudian menggegerkan masyarakat dan pada hari berikutnya polisi pun juga akhirnya mengambil tindakan untuk mengusut adanya video yang viral ini, pemirsa. Pada 11 Desember 2023 di hari yang sama, pemirsa, ini polisi juga kemudian mendatangi lokasi dan sempat terhalang oleh pihak kampus karena prosedur izin kemudian yang dipertanyakan oleh pihak kampus Universitas Prima Indonesia Medan. Kedatangan pihak kepolisian tentunya untuk mengusut, mencari data fakta mengenai video viral yang sempat beredar di tengah masyarakat atas ditemukannya mayat di Universitas Prima Indonesia Medan. Namun sayangnya kehadiran polisi itu tidak serta-merta juga mendapat sambutan ataupun juga diterima oleh pihak kampus. Justru pihak kampus ini mempertanyakan izin yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk melakukan prosedur penyelidikan maupun juga penyidikan. Berikutnya pemirsa, kronologi dari penemuan 5 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan masih di hari yang sama, 11 Desember 2023 maksud kami. Polisi ini tetap melakukan penggeledahan yang berlokasi di lantai 9 Universitas Prima Indonesia Medan. Namun pada saat polisi ini melakukan penggeledahan di lantai 9 tidak ditemukan barang bukti. Atau lokasi ini juga sudah dibersihkan ketika polisi hendak melakukan pengecekan di lantai 9 Universitas Prima Indonesia Medan. Nah, hari berikutnya pada 12 Desember 2023 pemirsa, polisi kembali ke Universitas Prima Indonesia Medan untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu ditemukan 5 mayat yang ada di lantai 15. Selanjutnya pemirsa, polisi terus bergerak, terus melakukan proses penyelidikan atas temuan 5 mayat di lantai 15 Universitas Prima Indonesia Medan. Dan kemudian pada tanggal yang sama 12 Desember 2023 muncul video klarifikasi dari sejumlah mahasiswa Universitas Prima Indonesia Medan. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Melalui video klarifikasi ini, kami mahasiswa UMPRI menyatakan bahwasannya kami memohon maaf sebesar-besarnya atas penyebaran video yang tampak teman saya, Herianto. Properti dalam video tersebut merupakan manekin atau boneka, bukan mayat. Video yang beredar merupakan hoaks dan telah membuat keresahan bagi banyak pihak beberapa waktu lalu. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan sebagai bentuk penyesalan terhadap tindakan yang kami lakukan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan. Atas perhatian dan kelapangannya kami sampaikan. Ya, setelah mahasiswa Universitas Prima Indonesia Medan ini memberikan video klarifikasi, tak lama pihak kampus juga memberikan penjelasan atas kelima mayat yang kemudian disebut merupakan kadaver pemirsa. Kami hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Pada tanggal 13 Desember 2023, pihak kampus ini menjelaskan kelima mayat tersebut adalah kadaver. Dan berikut pernyataan dari pihak kampus Universitas Prima Indonesia Medan. Permintaan polisi, saya mendampingi polisi dari Polda dan tim laboratorium forensik Poldasu memeriksa di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat 5 kadaver yang dikeluarkan dari bak kadaver Laboratorium Anatomi. Kemudian, kadaver tersebut dijajarkan di meja anatomi di Laboratorium Anatomi untuk diperiksa. Setelah diperiksa, kelima kadaver tersebut dikembalikan
ke dalam bak kadaper laboratorium anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaper-kadaper tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Dan seyogyanya di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaper di laboratorium. Yaitu tadi pernyataan atau penjelasan dari pihak kampus Universitas Prima Indonesia Medan yang menyebutkan bahwa kelima mayat tersebut merupakan kadaver. Tapi kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Polisi menyebut 5 mayat yang ditemukan di lantai 15 Universitas Prima Indonesia Medan merupakan kadaver dan juga berizin. Kadaver sendiri pemirsa ini digunakan untuk praktikum oleh mahasiswa kedokteran. Terkait dengan 5 jenazah itu sudah kita periksa. Artinya bahwa itu benar kadaver yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Rasanya isu ini kita garis bawahi, ini adalah sarana untuk proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Tidak selesai sampai di situ pemirsa. 6 mahasiswa Universitas Prima Indonesia Medan ini dilaporkan ke polisi dengan dugaan penyebaran informasi palsu dan juga menimbulkan kegaduhan pada 15 Desember 2023. Ya, ini dilakukan oleh pihak kampus kepada 6 mahasiswa Universitas Prima Indonesia yang kemudian dinilai menyebarkan informasi palsu mengenai penemuan mayat di kampus mereka dan juga sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami ajak Anda untuk mengingat kembali pemirsa video viral mengenai penemuan mayat di Universitas Prima Indonesia Medan berikut ini. Nah, inilah pemirsa kondisi di saat pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan, pencarian data dan juga fakta dari video viral pada 11 Desember 2023 soal penemuan mayat di sebuah kampus Universitas Prima Indonesia Medan. Dan inilah video yang sempat viral tersebut pemirsa, heboh dan juga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Terlihat mayat berada di bak air berwarna biru. Selama beberapa hari pihak kepolisian bergerak untuk terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga melakukan proses penyidikan maupun juga penyidikan. Ya pemirsa, informasi mengenai kronologi dari peristiwa yang sempat viral beberapa waktu lalu ini Putri Viola soal penemuan 5 mayat di Universitas Prima Indonesia Medan sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Baik, dan setelah lagi Anda juga bisa menyaksikan Indonesia Business Forum atau IBF yang juga akan mengangkat tema-tema terbaru terkait dengan isu ekonomi di tanah air. Besok kami akan kembali lagi menemani Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola. Dan saya Kira Anda pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial. Jadi jangan lupa minum le mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Mori Grow.